Halo teman-teman, kali ini saya mau nge-review sedikit alat-alat yang biasa sering saya bawa ketika camping. Kebetulan kemarin juga ada yang nanya di TikTok tentang apa aja sih alat yang biasa saya bawa ketika camping. Nah, kali ini saya mau spill sedikit barang-barang yang biasa saya bawa. Oke, langsung aja. Yang pertama itu saya sebutnya 3-point tools yang wajib banget biasanya saya bawa. Yang pertama itu ada kampak camping. Kadang mempermudah banget kerjaan atau tugas-tugas kita atau kegiatan yang biasa saya lakukan ketika camping, belah kayu untuk kayu bakar dan sebagainya macamnya. Terus yang kedua ada pisau, atau biasanya orang sebutnya itu pisau Bushcraft. Crafting sedikit-sedikit pun juga bisa gitu, untuk bikin pasak dan segala macamnya. Terus yang ketiga itu gergaji lipat Silky Gomboy 270. Kenapa sih harus pakai bawa gergaji? Karena kadang kita tuh pada saat camping di hutan, kita perlu untuk buat kayu bakar. Kalau kampak itu biasanya kan tugasnya untuk ngebelah. Nah, ini tuh untuk memotong. Jadi ketika ada lok-lok kayu yang panjang, ketika kita pakai gergaji itu mempermudah tugas kita atau mempercepat. Dan ini juga nggak terlalu ribet sih bawanya. Bisa dilipat, taruh di samping keril, udah. Dan ini pisau. Jadi ini 3-point tools yang menurut saya wajib banget dibawa. Tapi kalau misalnya disuruh ilangin salah satu, saya lebih pilih ilangin yang ini. Nggak bawa kampak. Jadi yang paling berguna banget tuh ini. Gergaji dan pisau Bushcraft. Ini udah cukup banget sebenarnya mengcover kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan pada saat camping di hutan. Tapi kalau ada kampak ya lebih mudah lagi sebenarnya. Melengkapi kebutuhan kita lah. Oke, tadi 3-point tools yang biasanya wajib banget saya bawa. Selanjut ada sarung tangan. Kebetulan sarung tangan ini juga sarung tangan anti panas dan sebenarnya dia bahannya tuh kuat banget. Jadi aman banget sih, safety. Ada apa lagi? Nah, ini tuh tiupan buat api. Jadi apinya udah mulai kecil, untuk mancing apinya lagi biasanya saya tiup pakai ini. Terus ada ferro rod, ini buat pematik api, fire starter. Dan satu paket biasanya saya bawa. Saya punya 2. Yang kecil dan yang besar. Terus satu paket dengan scraper nih. Oke, selanjutnya itu kompor spiritus. Kompor spiritus ini bahan bakarnya ya spiritus gitu. Simple, kecil, nggak terlalu makan space juga. Dan terus selanjutnya itu, nah ini biasanya saya bawa satu gelasnya udah cukup sih, memang buat sendiri aja. Gelas Kupilka 1. Terus nah ini wood stove-nya ini posisinya lagi saya nggak rakit ya. Dia sebenarnya tuh nggak terlalu makan space packingan karena dia dirakit ya. Kalau belum dirakit itu dia posisinya kayak gini, bentuknya kayak gini. Jadi nanti kita rakit jadi wood stove. Selanjutnya itu ini mangkok stainless ini ya. Jadi buat kalau mau makan, kalau buat naruh nasi atau naruh bumbu dan segala macam, ini multifungsi juga sih. Dan packingannya juga kecil. Terus ada tempat bumbu rempah itu biasanya saya taruh di sini sih. Nah, ini biasanya itu ada kecap asin, minyak wijen, terus rempah kayak kayu manis, pala, cengkeh. Terus ada lada juga, dan di atasnya tuh biasanya saya taruh buat penyedap, garam, sasa, gula. Di satu packingan ini tuh udah cover semua bumbu-bumbu yang biasa kita gunain ketika mau masak gitu, buat masak. Oke, tadi ini. Selanjutnya itu ada lampu minyak. Pernah ada yang nanya kenapa sih masih pakai lampu minyak? Kenapa nggak pakai lampu baterai aja sih? Lebih simpel kan, nggak repot. Sebenarnya ya setiap orang itu punya pilihan ya, apa yang dia bawa, apa yang dia suka, itu pasti ada dasarnya. Nah, seperti halnya saya, kenapa saya selalu pakai ini tuh karena menurut saya ya nilai dari kompor minyak itu tuh bukan cuma sekedar untuk nerangin sih, tapi ada nilai sejarahnya juga buat saya. Jadi terus kebetulan saya juga suka sama hal-hal yang berbau vintage. Kayaknya di tengah hutan, apalagi posisi gerimis-gerimis, pakai lampu minyak itu kayaknya nambah kesyahduan aja sih. Lebih esensinya lebih dapat gitu ketika pas kita camping pakai ini. Seru gitu. Nah, terus
apa ya? Oh ini tali parakot. Tali parakot ini wajib banget dibawa. Kita bentangin atau bisa kita pakai buat apa aja sih sebenarnya tali parakot ini. Nah, pokoknya kepake banget lah tali parakot ini. Tali prusik ini juga multifungsi. Misalnya kita lagi cari kayu bakar, posisinya jauh dari tempat camp kita, bisa kita ikat pakai tali prusik ini, kita bawa biar mempermudah bawaan kita. Terus selanjutnya itu ada ini grill dari Sumbu Langit buat manggang-manggang. Terus selanjutnya itu ada grinder. Kebetulan saya suka ngopi dan biasanya kalau camping itu saya bawa bijinya dan langsung digiling di tempat camping. Seru aja sih. Dan kopinya tuh biasanya fresh, lebih fresh kalau kita langsung giling dibanding kita bawa kopi yang bubuk yang udah digiling. Terus ini tempat air. Biasanya kalau camping itu saya stok air, taruh di tempat camp, ada 2 dan ini satu lagi. Tapi ini bedanya dia ada kerannya gitu loh. Jadi bisa tutup buka. Jadi mempermudah kita kalau mau cuci tangan, mau wudhu, mau cuci perabotan dan segala macam pakai ini enak banget. Ini kapasitasnya kalau ini 5 liter ya. Dan bahannya juga kuat banget sih ini. Jadi penting banget dibawa juga. Terus selanjutnya itu ada cooking set. Nah cooking set ini udah lengkap banget ya, namanya juga cooking set ya. Ada pan-nya, ada kettle. Ini kettlenya 1,1 liter. Ada pancinya. Pancinya itu ada 2, ada yang 1,5 liter dan 1,6 liter. Jadi udah mau masak nasi, masak sayur sekaligus, mau goreng-goreng, itu udah lengkap banget. Udah mengcover segala kebutuhan masak-masak kita. Terus tempat minum. Terus, nah nih, ini itu tempat pasak ya. Semuanya pasak-pasak itu saya bawa pasak terpisah. Nah, ini semuanya tempat pasak sama tali parakot yang udah dipotong-potong. Gitu. Sama ada bantal juga, bantal tiup. Terus ada plesit. Kalau mau yang ringan-ringan ya, bawaannya ringan, nggak banyak, nggak ribet. Cukup plesit, udah matras, udah cukup banget sih. Karena di tempat camping tuh biasanya juga kan nggak terlalu dingin ya, beda sama di gunung. Kalau di gunung ya wajib lah bawa tenda, karena itu kan apa ya, kalau di atas gunung kan suhunya lebih ekstrim lah, lebih dingin. Untuk melindungi diri kita dari suhu yang dingin itu, ya kita wajib pakai tenda. Kalau pakai plesit ini terlalu riskan lah. Tapi kalau untuk camping-camping, kemah-kemah doang di kaki gunung itu kan udaranya masih bersahabat ya. Jadi makanya saya pilih pakai plesit. Dan biasanya ada temennya itu hammock, kita bisa set up barengan hammock. Terus ada strapnya, strap hammocknya. Sama ini tuh matras kecil ya. Biasanya buat duduk-duduk kalau lagi bikin api unggun di depan. Api unggunnya kita duduk tuh biar nggak kotor ya pakai ini tatakannya. Dan terus ini tuh sleeping bag, cukup ringkas segini aja sih sleeping bagnya. Jadi walaupun kita camping, tapi kita tetap harus sleeping system itu harus tetap kita kita perhatikan. Jadi jangan tidur juga tanpa alas, tanpa sleeping bag. Udah mah kita nggak pakai tenda, tapi nggak pakai sleeping bag juga, wah itu bahaya. Sebenarnya lebih menjaga aja sih kita biar tidurnya nyaman, nyenyak, kita tetap pakai sleeping bag gitu. Terus nah yang terakhir itu carrier. Nah semua alat-alat ini masuk ke dalam satu carrier yang memang selalu saya bawa. Ini tuh udah cukup banget untuk ngebawa semua alat-alat ini plus logistik biasanya. Jadi kayak ini nih, kayak pisau, gergaji, kampak, ini dia tuh nggak masuk ke dalam carrier sebenarnya, tapi ada di luar. Makanya dimanfaatin banget fungsi dari carrier itu sendiri. Lampu ini juga nggak masuk di luar, tapi dia lampu ini juga nggak masuk ke dalam, dia saya taruh di luar. Terus sarung tangan juga di luar. Jadi yang masuk kayak hammock, plesit, sleeping bag, kayak tempat masak dan cooking set aja sih. Selebihnya logistik di atas gitu. Ini masih muat banyak juga sih. Gitu. Jadi carrier Eiger 35 liter ini udah cukup banget mengcover segala perlengkapan yang biasa saya bawa. Ini serinya itu Eiger Migrate 2.0 kapasitas 35 liter. Oh iya, satu lagi itu terakhir matras. Matras itu biasanya saya taruh di bawah carrier, saya ikat, sama satu matras lagi ada di atas biasanya kalau ya. Jadi itu sedikit review alat-alat yang biasa saya bawa ketika camping. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, mungkin bisa langsung ditanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.